Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Farid Fadilah, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem data kecelakaan kerja menggunakan UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perencanaan sistem berorientasi objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML sangat penting bagi sebagian orang karena UML berfungsi sebagai bridge atau jembatan penerjemah antara pengembangan sistem dengan pengguna. Nah, disinilah pengguna dapat memahami sistem yang nantinya akan dikembangkan. Jenis-jenis diagram UML. Nah, pertama ada diagram use case, dan kedua ada diagram activity, yang ketiga ada diagram sequence, yang keempat ada diagram class, yang kelima ada state machine diagram, yang keenam ada communication diagram, yang ketujuh ada deployment diagram, yang kedelapan ada komponen diagram, yang kesembilan ada object diagram, yang ke-10 ada composite structure diagram, yang 11 ada interaction overview diagram, yang 12 ada package diagram, dan yang ke-10 ada diagram timing. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas 3 diagram, yaitu diagram use case, yang kedua ada diagram activity, dan yang ketiga ada diagram sequence. Nah, untuk diagram use case akan dibawakan oleh teman saya Alfon. Di sini saya akan menjelaskan tentang notasi-notasi use case. Yang pertama, aktor. Aktor berfungsi untuk menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua, dependensi. Dependensi berfungsi untuk menghubungkan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya. Yang ketiga, generalization. Nah, generalization berfungsi untuk menghubungkan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek. Yang keempat, include. Include berfungsi untuk menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Yang kelima, extend. Extend berfungsi untuk menspesifikasikan bahwa use case target memperbesar perilaku dari use case. Yang keenam, association. Nah, berfungsi untuk menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Yang ketujuh, sistem. Sistem berfungsi untuk menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Yang kedelapan, use case. Use case berfungsi untuk mendeskripsikan urutan-urutan aksi yang ditampilkan sistem. Yang kesembilan, collaboration. Collaboration berfungsi sebagai interaksi aturan-aturan dan elemen-elemen lain. Dan yang terakhir, node. Node berfungsi sebagai elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan. Pada diagram use case berikut ini terdapat beberapa aktor seperti sekretaris, karyawan, pengawas, dan pemimpin. Sekretaris di sini berperan sebagai orang yang menginput data-data kecelakaan kerja. Karyawan berperan sebagai orang yang mengetik status laporan dan menginput laporan tersebut. Pengawas sebagai orang yang memverifikasi laporan-laporan data kecelakaan kerja. Dan terakhir, pemimpin berperan sebagai orang yang melihat laporan kerja dan memberi persetujuan laporan tersebut. Dan diagram activity akan dibawakan oleh teman saya Jian. Kenalkan, nama saya Jian. Saya di sini akan menjelaskan tentang diagram activity. Diagram activity adalah diagram yang menggambarkan workflow aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Secara grafis digunakan untuk menggambarkan rangkaian, aliran, aktivitas baik proses bisnis maupun use case. Di dalam diagram activity terdapat beberapa simbol-simbol seperti initial state. Initial state adalah awal dimulainya suatu aliran kerja pada activity diagram, dan pada sebuah activity dengan hanya terdapat satu initial state. Final state. Final state adalah bagian akhir dari suatu aliran kerja pada sebuah activity diagram.
Dan pada sebuah activity diagram bisa terdapat lebih dari satu final state. Activity. Activity adalah aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dalam aliran kerja. Decision. Decision berfungsi untuk menggambarkan pilihan kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur. Merge. Merge berfungsi untuk menggabungkan kembali aliran kerja yang sebelumnya telah dipecah oleh decision. Transition atau association. Transition untuk menggabungkan aktivitas selanjutnya setelah aktivitas sebelumnya. Synchronization. Synchronization fork digunakan untuk memecah behavior menjadi aktivitas yang paralel. Contoh, user dapat memilih menu yang dapat dilakukan secara paralel. Synchronization join. Synchronization join digunakan untuk menggabungkan kembali aktivitas yang paralel. Pada activity diagram ini adalah gambaran sebuah activity diagram data mengelola kecelakaan kerja. Karyawan masuk ke sistem dengan menu login, memasukkan identitas nama karyawan, kemudian memilih menu lapor kecelakaan kerja untuk menampilkan form di dalam sistem. Kemudian, karyawan memasukkan data kecelakaan kerja. Apabila data lengkap, pengawas akan mengirimkan data ke sekretaris. Dan apabila tidak lengkap, pengawas akan meminta karyawan untuk melengkapi kembali. Data yang masuk akan direkap oleh sekretaris. Kemudian data tersebut dicetak dan dikirim kepada pimpinan. Dan diagram sequence ada dibawakan oleh teman saya Egi. Perkenalkan, nama saya Egi Septian Kusmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urut adalah suatu diagram yang dibuat untuk menunjukkan suatu proses kegiatan berdasarkan waktu dan pelaku kegiatan tersebut. Sequence diagram terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal yang menunjukkan waktu proses, dan yang kedua dimensi horizontal yang menunjukkan objek-objek. Yang pertama adalah boundary lifeline. Boundary lifeline adalah suatu simbol yang menggambarkan hubungan suatu elemen yang berbeda. Secara khas merupakan penghubung antara user dengan layar. Yang kedua ada entity lifeline. Entity lifeline merupakan simbol yang menggambarkan suatu tempat atau mekanisme yang menangkap pengetahuan atau informasi dari suatu sistem. Yang ketiga yaitu control lifeline. Control lifeline merupakan simbol yang menggambarkan suatu pengendalian yang mengorganisir dan menjadwalkan aktivitas elemen-elemen. Yang keempat yaitu message. Message merupakan perilaku sistem yang menandai adanya suatu alur informasi atau transisi kendali antar elemen. Yang kelima ada aktor. Aktor merupakan simbol yang menunjukkan seorang pemakai sistem yang memulai alur peristiwa atau kejadian. Yang keenam ada activation bar. Activation bar merupakan simbol yang menggambarkan lamanya suatu pesan diproses. Yang ketujuh yaitu note. Note merupakan simbol yang menunjukkan catatan untuk komentar dari suatu pesan antar elemen. Yang terakhir ada lifeline. Lifeline merupakan simbol yang menggambarkan suatu objek entity atau antarmuka yang saling berinteraksi. Pada sequence diagram sistem data kecelakaan kerja ini dimulai oleh karyawan sebagai user yang melakukan login di sistem yang akan dikembalikan oleh sistem dengan menampilkan tampilan home. Lalu dikerjakan kembali oleh user atau karyawan dengan memilih menu laporan dan dikembalikan kembali oleh sistem dengan menampilkan form data kecelakaan. Lalu form data kecelakaan tersebut akan diisi sesuai data kecelakaan yang diketahui oleh karyawan. Lalu diinput ke sistem. Setelah diinput ke sistem, pengawas akan memeriksa laporan kecelakaan tersebut. Apabila laporan kecelakaan tersebut sesuai atau lengkap,
akan dilanjutkan ke sekretaris. Jika tidak, akan dikembalikan ke karyawan atau user untuk diisi kembali sampai lengkap dan sesuai. Setelah pengawas selesai memeriksa laporan tersebut dan laporan tersebut dikirim ke sekretaris, sekretaris bisa melakukan dua hal, yaitu merekap data dan mencetak laporan. Setelah merekap data, sekretaris akan mengirimkan data tersebut ke pimpinan. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.